Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Putri Alfiani dengan NIM 2209036023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Spare Part menggunakan metode klasifikasi ABC, Silver Mill, dan Less Unit Cost pada PT PLN IP UBP Mahakam. Adapun topik pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan masalah, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam penelitian terdahulu, yang ketujuh lokasi penelitian, yang ke-8 tahapan penelitian, yang ke-9 diagram alir kegiatan, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya ada latar belakang. Kebutuhan listrik di Indonesia meningkat pada setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang handal. Pelaksanaan operasional pembangkit sangat bergantung pada ketersediaan spare part untuk kebutuhan perawatan dan perbaikan. Dari hasil observasi didapatkan bahwa pada gudang PT PLN Mahakam masih terdapat kendala dalam pengelolaan persediaan, seperti keterlambatan pemenuhan spare part tertentu dan kekurangan stok pada beberapa item. Permintaan spare part yang tidak menentu dan fluktuatif dapat ditangani melalui penerapan metode klasifikasi ABC untuk menentukan item prioritas. Selanjutnya menggunakan metode Silver Mill untuk menetapkan ukuran dan waktu pemesanan yang optimal, serta metode Last Unit Cost untuk memperoleh lot dengan biaya per unit terendah sehingga pemesanan lebih efisien. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk menjawab permasalahan nyata di perusahaan terkait tingginya variansi item spare part dan kebutuhan pengendalian persediaan yang lebih efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah yang timbul. Yang pertama ada bagaimana klasifikasi persediaan spare part di PT PLN menggunakan metode ABC. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Silver Mill dan Less Unit Cost dalam menentukan jumlah dan waktu pemesanan spare part yang optimal. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil analisis pengendalian persediaan dengan kebijakan perusahaan pada saat ini. Tujuan penelitian yang pertama, mengklasifikasikan persediaan spare part di PT PLN menggunakan metode ABC. Yang kedua, menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang optimal dengan metode Silver Mill dan Less Unit Cost. Yang ketiga, untuk menganalisis efisiensi pengendalian persediaan berdasarkan hasil perhitungan metode dibandingkan dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Adapun batasan penelitian pada penelitian ini, yang pertama data yang digunakan adalah data penggunaan dan pemesanan spare part pada periode Januari hingga Desember 2025. Yang kedua, pengendalian persediaan hanya difokuskan pada jenis spare part dengan kelas A pada klasifikasi ABC. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada persediaan. Menurut Marisha DKK 2024, persediaan merupakan sekumpulan barang yang secara sengaja disiapkan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, baik dalam proses produksi maupun penjualan produk. Dengan kata lain, perusahaan harus memastikan bahwa barang tersedia dalam jumlah yang cukup agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar tanpa kendala akibat kekurangan bahan atau produk. Yang kedua ada manajemen persediaan, merupakan proses pengelolaan stok barang dengan tujuan menjaga keseimbangan antara permintaan dan persediaan yang tersedia. Manajemen persediaan yang baik akan membantu perusahaan menghindari kelebihan stok, kekurangan stok, serta meminimalkan biaya penyimpanan. Lalu yang ketiga ada metode klasifikasi ABC. Menurut Chatisa dan kawan-kawan pada tahun 2019, metode klasifikasi ABC merupakan metode pengelolaan persediaan dengan cara mengelompokkan barang berdasarkan tingkat penggunaan barang. Pada kategori kelas A dengan presentasi kumulatif kecil dari 75%, pada kategori kelas B dengan presentasi kumulatif antara 75 hingga 95%, dan kategori kelas C dengan persentase kumulatif antara 95% hingga 100%. Yang keempat ada metode Silver Mill, merupakan salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan persediaan untuk menentukan ukuran pemesanan atau waktu pemesanan berdasarkan konsumsi atau permintaan yang diperkirakan. Prinsip utama dari metode ini adalah untuk memesan persediaan baru pada saat persediaan yang tersedia telah mencapai tingkat tertentu atau yang disebut dengan reorder point.
Yang kelima ada metode less unit cost. Prinsip dari metode ini adalah menggunakan sifat konveksitas ongkos satuan per unit atau ongkos pesan dan ongkos simpan terhadap ukuran lot pemesanan sebagai dasar untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan. Yang keenam ada reorder point, yang merupakan tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan kembali. Model persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya mencapai 0 sebelum perusahaan memesan kembali, dengan seketika kiriman yang dipesan akan diterima. Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama pada tahun 2023 oleh Nandita Aiswarya Khan, Farida Jumiati Sitania, dan Wahyuda dengan judul Analisis Perbandingan Metode Less Unit Cost, Silver Mill, dan Metode Perusahaan dalam Pengendalian Persediaan Plafon PVC untuk studi kasus XYZ. Metode yang digunakan adalah Less Unit Cost, Silver Mill, dan Metode Perusahaan. Lalu pada tahun 2024 dengan peneliti Rizky Mubarak, Wahyuda, dan Duto Suutomo dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Beras dengan menggunakan metode Silver Mill pada Perum Bulog, Kota Samarinda. Metode yang digunakan Silver Mill. Lalu pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Metode Analisis ABC dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT Diriana, Cabang Gatot Subroto dengan metode ABC. Pada tahun 2022 dengan judul Analisis Penerapan Metode Klasifikasi ABC dan EOKI pada Persediaan Bahan Baku di UKM Semprong Amaundi dengan metode yang digunakan EOKI dan ABC. Lalu pada tahun 2024 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Suku Cadang menggunakan metode Economic Order Quantity dan Silver Mill pada studi kasus PT Sims Jaya Kaltim dengan metode yang digunakan EOKI dan Silver Mill. Lalu selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT PLN Indonesia Power UBP Mahakam yang berlokasi di Jalan Ulin nomor 1 Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya akan dilakukan selama 3 bulan dengan rentang waktu pada bulan Januari hingga Maret 2026. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan pengumpulan data, yang ketiga tahapan pengolahan data, yang keempat tahapan pembahasan dan analisis, dan yang terakhir tahapan penutup. Lalu ada diagram alir yang dimulai dengan tahapan persiapan, ada studi lapangan dan studi literatur, lalu ada mengidentifikasi masalah, penetapan tujuan, dan batasan masalah. Yang kedua ada tahapan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Pada data primer ada biaya simpan dan biaya pesan, dan data sekunder ada data lead time, data nama material, permintaan material, dan harga setiap material. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Yang pertama melakukan perhitungan nilai volume tahunan, yang kedua melakukan perhitungan nilai presentasi volume tahunan, yang ketiga melakukan perhitungan nilai presentasi volume tahunan kumulatif, yang keempat menentukan jenis permintaan kelas A, yang kelima melakukan forecast dengan metode yang memiliki nilai error terkecil, yang keenam melakukan perhitungan permintaan optimal untuk setiap spare part, safety stock, dan reorder point, dan yang terakhir melakukan perhitungan biaya persediaan untuk keseluruhan spare part kelas A. Lalu ada tahap analisis dan pembahasan. Yang pertama melakukan analisis terhadap hasil klasifikasi produk dengan metode klasifikasi ABC. Yang kedua melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil forecasting. Yang ketiga melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil perencanaan pengendalian persediaan spare part. Dan yang keempat membandingkan total biaya persediaan metode terpilih dengan metode perusahaan. Dan yang terakhir ada tahapan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya ini ada jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.